Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisr Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Manu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian. Insyaallah kita mulai hari ini kitab Al-Iman min Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memulai pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Hendaknya kita betul-betul di dalam ngaji ini betul-betul serius ya, betul-betul berusaha untuk bisa memahami apa yang disampaikan, apalagi yang kita baca ini adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan pada hakikatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meneruskan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis itu bisa berupa ucapan qaul, bisa berupa ucapan Rasulullah,
bisa berupa perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh para sahabat. Juga bisa berupa takrir, yaitu ketetapan atau persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Kita mulai Kitabul Imani, utawi iki iku kitab nerangaken iman. Babul Imani, boleh dibaca Babul Imani, boleh dibaca Babun Al-Imanu. Babul Imani utawi iki iku bab nerangaken iman. Wa qaulun nabiyyi utawa wa qaulin nabiyyi. Kalau babun al-imanu wa qaulun nabiyyi. Kalau babul imani wa qaulin nabiyyi, atafnya terhadap al-iman. Kalau tadi dibaca rafa, babun al-imanu wa qaulun nabiyyi. Kalau dibaca jar, babul imani wa qaulin nabiyyi. Wa qaulin nabiyyi lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Bunya wis den bangun apa al-islamu Islam ala khamsin ing atase 5. Wa huwa lan utawi iman iku qaulun ucapan, wa fi'lun lan penggawean. Wa yazidu lan tambah apa iman, wa yanqusu lan kurang apa iman. Qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wa yazdadal ladzina amanu imana. Wa qawluhu ayyukum zadathum hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Wa qawluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana. Wa qawluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Hadirin rahimakumullah, di awal kitab ini menjelaskan tentang permasalahan al-iman. Al-iman dan al-islam itu secara bahasa memang berbeda. Tetapi dari sisi istilah, dari segi istilah, dari sisi syarak, maka keduanya dua yang tidak terpisahkan. Secara bahasa, al-iman artinya at-tasdiq, yaitu membenarkan. Iman, al-iman huwa tasdiq, lughatan, secara bahasa, yaitu membenarkan. Sedangkan al-Islam itu lughatan, secara bahasa adalah al-inqiyad wal istislam, yaitu tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu makna al-Islam lughatan, secara bahasa. Jadi berarti iman dan Islam secara bahasa itu memang berbeda. Tetapi dalam istilah syarak, keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Enggak ada iman tanpa Islam, tidak ada Islam tanpa iman. Mukmin itu muslim, muslim itu mukmin.
Nggak ada orang mukmin tetapi nggak muslim, nggak ada muslim tetapi nggak mukmin. Itu nggak ada. Ketika kita sebut mukmin, maka dia muslim. Ketika kita sebut muslim, maka dia mukmin. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la yakunu imanun bila islamin, wa la yakunu islamun bila imanin. Fahuma kadh-dhahri ma'al batni. Dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. La yakunu imanun bila Islam. Enggak ada iman tanpa Islam. Wala yakunu islamun bila iman. Dan enggak ada Islam tanpa iman. Fahuma kadh-dhahri ma'al batni. Iman dan Islam itu seperti punggung dan perut. Seperti luar dan dalam. Seperti, kalau dilanjutkan, seperti siang dan malam. Yang tidak terpisahkan. Nggak bisa kita, nggak akan ada luar tanpa malam, nggak ada tanpa dalam, tidak ada siang tanpa malam. Tidak ada luar tanpa dalam. Kenapa di sini disebut dalam? Karena ada luar. Kenapa di sana ada luar? Karena ada dalam. Keduanya dua yang tidak terpisahkan. Nah, karena itulah maka tadi kita sampaikan, nggak ada seorang dikatakan dia mukmin tapi nggak muslim. Juga nggak ada seseorang dikatakan dia mukmin, dia muslim tetapi tidak mukmin. Itu tidak ada. Secara syarak seperti itu. Sehingga dimaknai iman itu adalah at-tasdiq bima jaa bihin nabi. Secara syarak, secara istilah. At-tasdiq bima jaa bihin nabi. Yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya iman. Membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya iman. Membenarkan terhadap semua yang dibawa oleh Nabi. Sedangkan Islam artinya al-inqiyad lima jaa bihin nabi, yaitu tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang telah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia patuh terhadap apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang iman yang kita bahas di sini. Kemudian di sini disebutkan wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah qaul, artinya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengatakan dengan lisan, dengan mengucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang mukallaf yang kafir, untuk dia disebut sebagai mukmin, muslim, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup bagi orang yang kafir untuk disebut mukmin muslim sekedar pembenaran dalam hati. Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau ada orang kafir, dalam hatinya dia membenarkan Islam, dalam hatinya dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah dia disebut mukmin? Tidak. Apakah dia disebut muslim? Tidak. Seperti paman Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib dia
mengetahui dan membenarkan Islam, membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Abu Thalib mendukung dakwah Islam. Abu Thalib menolong Nabi di dalam mendakwahkan ajaran Islam. Yang itu membuktikan bahwa Abu Thalib itu membenarkan Islam di dalam hatinya. Tetapi Abu Thalib tidak pernah satu kali pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Dia bukan mukmin, dia bukan muslim. Meskipun ada tasdik dalam hatinya, tetapi iman itu qaul. Iman itu dia harus diucapkan dalam bentuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak cukup bagi seseorang sekedar membenarkan di dalam hati, tetapi dia juga harus mengucapkannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bagi mukallaf yang kafir kemudian ingin disebut sebagai muslim mukmin. Tapi kalau dia anak dari seorang ibu dan bapak yang muslim muslimah, maka dia disebut muslim mukmin lau lam yantiq bi syahadatain, meskipun dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wa fi'lun, dalam riwayat yang lain itu wa amalun, wa fi'lun wa amalun. Amal ini sebagai amal dia sebagai syarat untuk kemudian menambah keimanan. Amal itu sebagai penambah keimanan, bukan dia aslul iman, bukan dasar dari keimanan. Kemudian wa yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah ini seirama atau senada dengan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah yang mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah bagaimana? Yazidu bitta'at. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Ketika seseorang rajin melakukan ketaatan kepada Allah, rajin beramal soleh, maka itu menandakan imannya bertambah. Tetapi sebaliknya, iman itu bisa berkurang, wa yanqus, bisa berkurang, yaitu berkurang bil ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika seseorang rajin melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat-maksiat, maka itu menunjukkan bahwa imannya itu berkurang. Jadi sesungguhnya yang bertambah dan berkurang itu bukan aslul iman, tetapi sesuatu yang dibangun di atas dasar keimanan ini. Kalau aslul iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Karena aslul iman adalah ketika seseorang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika seseorang telah meyakini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi itu adalah hamba dan utusan Allah untuk semua manusia dan jin, maka ini aslul iman, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena jika berkurang, maka sudah bukan iman namanya. Jika berkurang dari itu, dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sudah bukan disebut iman. Karena itu tidak dikatakan berkurang. Ketika seseorang misalnya dia hanya meyakini syahadat yang pertama, nggak meyakini syahadat yang kedua, muslim atau kafir? Kafir, bukan muslim, bukan mukmin, bukan muslim. Demikian juga kalau seseorang meyakini syahadat yang kedua, dia meyakini Muhammad Rasulullah, tetapi dia tidak meyakini la ilaha illallah, maka dia kafir, bukan mukmin, bukan muslim.
Maka ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah aslul iman. Di sini dasar pondasi keimanan keislaman. Batas minimal untuk seseorang dikatakan mukmin muslim itu apabila dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan yang bertambah dan berkurang itu sesuatu yang dibangun di atas iman, di atas dasar keimanan ini, yaitu yang berkaitan dengan amalun yang tadi disebutkan wa fi'lun. Ketika amal seseorang itu amal soleh banyak dia lakukan, maka berarti bertambah imannya. Ketika berkurang ketaatannya, sebaliknya kemaksiatan yang dilakukan, maka bangunan iman itu berkurang, berkurang dan bertambah. Itu yang dimaksud dengan yazid wa yanqus. Ini juga yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu itu pernah menyebutkan, beliau mengatakan bahwa al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Kebalikan dari apa yang kita terangkan. Kebalikan dari umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang dimaksud oleh al-Imam Abu Hanifah bukan bahwa iman atau mayubna alal iman itu nggak bisa bertambah dan nggak bisa berkurang. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah al-imanu la yazidu wa la yanqus artinya adalah aslul iman. Jadi al-imanu la yazidu wa la yanqus, kata Imam Abu Hanifah maksudnya aslul iman la yazidu wa la yanqus. Paham ya? Jadi tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan antara perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dengan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau yang dimaksud dengan iman itu adalah aslul iman, memang Ahlus Sunnah, Imam Abu Hanifah, Imam Asy'ari, Imam Maturidi dan semua para ulama Ahlus Sunnah mengatakan la yazid wa la yanqus. Tetapi jika yang dimaksud adalah mayubna alal asal, yaitu yang dibangun di atas pondasi keimanan, maka semuanya mengatakan yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa dalilnya bahwa iman itu bisa bertambah? Nah, banyak sekali di sini ayat yang disebutkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, liyazdadu agar mereka bertambah. Apanya yang bertambah? Imanan. Imannya bertambah ma'a imanihim, disertai dengan keimanan mereka. Mereka sudah beriman agar imannya itu bisa bertambah. Wazidnahum huda, wazidnahum, dan kami menambahkan kepada mereka huda. Nah, huda itu artinya petunjuk, hidayah artinya keimanan, yaitu dengan ditetapkan dalam keimanan dan dengan diberikan taufik untuk bisa melaksanakan berbagai macam amal ketaatan. Dia sudah beriman, kemudian wazidnahum huda, dia diberikan taufik untuk kemudian bisa beramal yang dengan amal soleh itu kemudian imannya bertambah. Itu yang dimaksud ayat wazidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Sama maknanya, Allah menambahkan orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, ditambahkan petunjuknya lagi. Artinya dia ditetapkan dalam keimanannya
Artinya dia diberikan taufik untuk kemudian beramal soleh. Dengan itu maka dikatakan imannya bertambah. Walladzina hatadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Zadahum huda, sama dengan ayat yang tadi. Wa yazdadal ladzina amanu imana, langsung pakai lafaz iman. Wa yazdadal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu imannya bertambah. Sangat jelas ya dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa iman itu bisa bertambah, dan bertambahnya iman itu bitta'at. Wa qauluhu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Sangat sharih dalam Al-Quran menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Wa qauluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana. Takutlah fakhshawhum, kalian kepada mereka, fazadahum imana, Allah menambahkan kepada mereka keimanan. Wa qauluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi itu semuanya menunjukkan kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ketika dikatakan bisa bertambah, maka juga dia bisa berkurang. Ketika dikatakan bertambah dengan ketaatan, maka dia berkurang dengan kebalikan dari ketaatan, yaitu kemaksiatan. Ini poin penting yang harus kita pahami terkait dengan masalah keimanan. Karena dalam masalah ini juga ada kelompok lain di luar ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa iman la yazid wa la yanqus. Sedangkan perkataan Imam Abu Hanifah, maka tadi sudah kita jelaskan tentang maksudnya. Wal hubbu lan utawi demen fillahi wal bughdhu lan sengit fillah iku minal imani, setengah sangking iman. Cinta karena Allah, membenci karena Allah itu adalah bagian dari keimanan. Dan nanti kita akan baca dalam hadis-hadis berikutnya adalah amal-amal soleh yang dikatakan merupakan bagian dari iman, yang artinya bahwa amal-amal itu bisa menambah keimanan. Misalnya sholat, puasa, Ramadan, mengeluarkan zakat, itu semuanya adalah bagian dari keimanan. Jika seseorang melakukannya, maka dikatakan imannya itu bertambah. Dari wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman, itu diambil dari hadis lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul a'mali al hubbu fillah wal bughdhu fillah. Amal di antara amal yang paling mulia adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa katabalan nulis sapa Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi, maring Adi bin Adi, inna lil imani faraidah. Inna lil imani, sak temene iku kedue iman, faraidah utawi pira-pira perkara kang fardu. Wa syara'i'a lan pira-pira syariat, wa hududan dan pira-pira batasan, wa sunanan lan pira-pira ajaran. Faman mongko utahi sapane wong iku istakmalaha, amrih nyempurnaaken sapa man ing faraid wa syara'i wa hudud wa sunan, istakmala mongko amrih nyempurnaaken sapa wong al imana ing iman. Waman lam yastakmilha, waman lan utahi sapane wong iku lam yastakmil, ora amrih nyempurnaaken sapa man ing
faraid wa syara'i wa hudud wa sunan lam yastakmil mangka ora nyempurnaaken sapa man al imana ing iman. Jadi Umar ibn Abdul Aziz, kita tahu siapa Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang rasyid, seorang khalifah yang adil, seorang khalifah yang luar biasa. Karena beliau bukan hanya seorang khalifah, tetapi beliau juga seorang alim, waliyun min awliyaillah. Beliau bukan hanya seorang khalifah, raja, pemimpin pemerintahan, tetapi juga beliau seorang alim, orang yang berilmu, waliyun min awliyaillah, termasuk wali Allah. Bahkan dikatakan beliau itu adalah mujaddid, seorang mujaddid al-qarnil awal, termasuk seorang mujaddid abad pertama. Karena setiap abad itu ada mujaddidnya, pembaharu terhadap Islam yang mengembalikan ajaran-ajaran Islam pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan mujaddid al-qarnil awal, mujaddid abad pertama Hijriah, min awliyaillahi salihin, termasuk wali Allah yang saleh. Umar bin Abdul Aziz sangat terkenal, Beliau salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Tetapi berbeda dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah yang lainnya dari sisi ketaatannya kepada Allah, dari sisi keilmuannya dan seterusnya. Ila Adi ibn Adi. Adi ibn Adi. Ini salah satu tabi'in, yang masyhur yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Ini Adi ibn Adi. Beliau menulis surat, semacam surat kepada Adi bin Adi. Umar bin Abdul Aziz menulisnya kepada Adi bin Adi. Isinya dalam itu disebutkan inna lil imani faraidha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan faman istakmalaha istakmalal iman wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Jadi yang pertama, artinya yang beliau tulis yang poin pertama, bahwa iman itu memiliki faraid. Faraid itu hal-hal yang difardukan. Ada hal-hal yang difardukan, artinya ada amal-amal yang difardukan. Dalam keimanan itu ada amal-amal yang diwajibkan untuk dilakukan. Wa syara'i, dan ada syariat-syariat. Ada syariat yang juga harus diterapkan. Kemudian wahududan, ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh seseorang, yang tidak boleh seseorang melampaui batasan-batasan itu. Wasunanan, dan ada sunan, jamak dari sunnah, artinya ada ajaran-ajaran. Ini semuanya untuk memperkuat sebenarnya dari pernyataan sebelumnya. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakan itu semuanya, artinya dia menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Setelah dia memiliki aslul iman, 2 kalimat syahadat, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia menyempurnakan dalam pengamalan syariat Islam, menjalankan faraid, syara'i, sunan, semuanya dia dijalankan.
Atau sunanan itu juga dimaknai dengan perkara yang sunnah, ya, perkara yang sunnah. Karena sesuatu sunnah itu bisa memiliki makna makna ajaran Nabi yang meliputi hal yang fardu dan juga meliputi hal yang sunnah. Kalau di dalam hadis sunnah itu memang artinya adalah ajaran Nabi atau thariqatun Nabi. Ya, itu dalam hadis ketika disebut kata sunnah. Tetapi ajaran Nabi itu meliputi hal yang akan dia menyempurnakan pengamalan ajaran agama, menjalankan semua yang diwajibkan, kemudian dia meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian dia melakukan perkara yang sunnah juga, meskipun hanya satu amalan sunnah, tetapi dia melakukannya secara istiqomah. Artinya dia menjadi seorang mukmin yang kamil, atau dengan istilah lain mukmin yang kamil itu adalah taqi, orang yang bertakwa, soleh, orang yang soleh, atau dia menjadi waliyun min auliyaillah. Sebaliknya, wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakan tadi dalam hal pengamalan faraid, syara'i, hudud, sunan, itu tidak dilakukan. Dia sering meninggalkan yang wajib, sering mengerjakan yang haram, tidak melakukan hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu kamil atau mukmin naqis atau mukmin asin atau mukmin fasik atau mukmin ahlul kabair. Itu istilah-istilah di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, diantaranya ya berdasarkan penjelasan ini. Jadi bahwa orang yang seseorang dikatakan mukmin, tadi kita telah jelaskan apabila dia memiliki aslul iman. Dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, iman itu punya faraid, punya syarat, dia punya aslul iman, kemudian dia menyempurnakan pelaksanaan faraid tadi, syara'i. Kalau ada seseorang sudah punya aslul iman, dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dia tidak mengamalkan syara'i wa hudud wa sunan wa faraid, itu tidak dijalankan. Sering meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Maka dia lam yastakmil al-iman, dia tidak menyempurnakan iman. Artinya di sini kemudian imannya enggak sempurna. Maka dia mukmin naqis atau dia mukmin asin. Asin artinya seorang mukmin pelaku maksiat. Bukan asin rasanya asin. Asin pakai shad ya. Dia seorang mukmin pelaku maksiat atau dia mukmin ahlul kabair, seorang mukmin pelaku dosa besar atau mukmin fasik. Itu istilahnya untuk yang lam yastakmilha, yang tadi itu yang dia tidak menyemaksiatan. Sedangkan aslul iman itu tetap tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Memperjelas tadi apa yang sudah dibahas, yang ini adalah perkataan dari Umar ibn Abdul Aziz yang disampaikan kepada seorang tabi'i namanya Adi ibn Adi. Kita lanjutkan, fa'in aish fa sa'ubayyinuha lakum. Fa in aish mongko lamun urip sapa ingsun, fa sa'ubayyinuha mongko bakal jelasaken sapa ingsun ing faraid wa syara'i wa hudud wa sunan. Lakum maring sira kabeh hatta ta'malu, sehingga nglakoni sapa sira kabeh biha kelawan faraid wa syara'i wa hudud wa sunan. Fa in amut mongko lamun mati sapa ingsun, fama ana ala suhbatikum biharis. Fama ana mongko ora ana utawi ingsun ala suhbatikum ing atase ngancani sira kabeh
iku biharisin kelawan wong kang lubo ya, biasa diartikan wong kang lubo. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Apabila aku hidup, siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Mengatakan jika aku itu hidup, maka aku akan menjelaskan semuanya itu kepada kalian agar kalian bisa melakukannya. Faraid wa syara'i akan saya jelaskan kepada kalian agar kalian bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya sehingga menjadi seorang yang mukmin, menjadi seorang mukmin yang bisa menjelaskan perkara-perkara itu kepada mereka, kepada umatnya. Di sini maksudnya beliau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan hatinya tidak terkait dengan urusan-urusan duniawi. Wa qala Ibrahim lan wasdawuh sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walakin liyatma'inna qalbi lan tetapi ini supaya dadi tenang apa qalbi atiku. Walakin liyatma'inna qalbi agar hatiku itu menjadi tenang. Penting di sini untuk difahami dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Jadi maksud liyatma'inna qalbi itu adalah liyazdad yaqinan wa tumi'nanan. Liyazdada yaqinan wa tumi'nanan. Agar bertambah keyakinan dan ketenangan hati beliau. Bukan berarti bahwa beliau itu ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam walakin liyatma'inna qalbi itu tidak menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ragu terhadap kekuasaan Allah. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Karena bisa difahami seperti itu bagi orang yang nggak talaqi, nggak ngaji. Kalau dia nggak ngaji tafsir, dia hanya sekedar membaca terjemahan Al-Quran, maka seseorang bisa berpandangan bahwa dalam masalah ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu ragu terhadap kekuasaan Allah. Padahal maknanya bukan begitu. Walakin liyatma'inna qalbi artinya agar keyakinanku dalam hati, dan keyakinan itu iman. Dan agar imanku di dalam hati itu bertambah. Keyakinanku di dalam hati itu bertambah. Bukan aslul imannya nggak ada, sehingga karena ragu terhadap kekuasaan Allah, ragu terhadap adanya Allah, itu termasuk kekufuran, bukan keimanan. Di dalam Al-Quran yang lain disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ragu itu bukan keimanan. Sehingga nggak boleh diyakini berdasarkan ayat ini, perkataan Nabi Ibrahim, tidak boleh diyakini Nabi Ibrahim ragu terhadap kekuasaan Allah. Tetapi makna walakin liyatma'inna qalbi artinya dan tetapi agar bertambah imanku, bertambah keyakinanku, bertambah ketenangan hatiku. Jadi bertambah, bukan ragu. Yang ini juga dalil tentang bahwa iman itu yazid wa yanqus. Kita masih berbicara tentang itu di awal ini. Wa qala Mu'adz
Wa qala lan wasdawa sapa Mu'adz bin Jabal. Tentu saja Mu'adz ibn Jabal. Ijlis lungguh sapa sira bina kelawan kita. Nu'minu iman. Duduklah kamu bersama kami. Kita beriman selama 1 jam atau sesaat, dalam waktu sesaat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nu'minu sa'atan artinya natazakaru amraddin wal akhirah liyazdad imanan. Liyazdada imanuna. Artinya kita ayo duduk bersama kami. Nu'minu sa'atan artinya kita mudzakarah, kita belajar tentang ilmu-ilmu agama, tentang urusan akhirat agar iman kita bertambah. Ayo kita duduk, kamu duduklah bersama kami. Ya. Habis itu nggak beriman lagi. Tetapi ayo kamu duduklah bersama kami agar kita tambah. Itu maksud dari perkataan Mu'adz, ijlis bina nu'minu sa'atan. Nah, ini kalau jadi keyakinan itu salah satu sifat seorang mukmin yang sempurna. Itu maksudnya. Yaitu keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan di dalam hati. Jadi amal-amal soleh itu juga minal iman. Dan al-yakin yang ada di dalam hati itu juga termasuk sifat dari seorang mukmin yang sempurna. Adanya keyakinan di dalam hati. Wa qala Ibnu Umar, wa qala lan wasdawa saba Ibnu Umar la yablughu. Ora tumeka sapa al-abdu kawula haqiqatat taqwa ing haqiqate taqwa hatta yada'a sehingga ninggal sapa al-abd ma ing perkara taqwa. Taqwa kita tahu artinya adaul wajibat wajtinabul muharramat, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Seseorang enggak akan sampai pada derajat hakikat taqwa sampai dia mau meninggalkan sesuatu yang menjadikan ragu di dalam hati. Dan ini merupakan bagian dari wara. Seperti maknanya sama dengan hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat ragu di dalam hati kamu. Dan ini merupakan minal wara. Ini bagian dari sifat wara. Sesuatu yang ragu artinya dia adalah sesuatu yang sebagian ulama ketika menjelaskan tentang hadis da' ma yaribuka artinya sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya karena enggak ada nas dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya, maka tinggalkan. Karena itu sesuatu yang meragukan di dalam hati, ditinggalkan. Jika seseorang yang haram secara zahir saja, tetapi hal-hal yang meragukan, sesuatu yang mustabihat masih dilakukan, maka dia belum sampai pada hakikat taqwa. Tetapi belum sampai pada hakikat taqwa. Wa qala Mujahid, wa qala lan wasdawa sapa Mujahid syara'a lakum awsanaka aweh wasiat sapa kita ing sira ya Muhammad wa iyyahu lan maring wa iyyahu maksudnya maring Nabi Nuh ya, wa iyyahu lan maring Nabi Nuh. Syara'a lakum, kalau ayatnya yang lengkap syara'a lakum fid din minad din, syara'a lakum minad din. Awsanaka aweh wasiat sapa kita ing sira ya Muhammad Muhammad wa iyyahu lan maring Nabi Nuh dinan wahidan, dinan ing agama wahidan kang siji. Wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja ay sabilan tegese dalan wa sunnatan lan sunnah ajaran. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini
Ini juga menjadi dalil bahwa agama seluruh para nabi itu seluruhnya bahwa semuanya diperintahkan untuk memeluk agama yang satu, yaitu agama Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Maka dinul anbiya, agama seluruh para nabi itu hanya satu, yaitu Islam. Wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja. Ini ayat juga sabilan, syir'ah artinya sabilan, wa minhaja artinya sunnah. Sunnah artinya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabilan artinya jalan, tariqan. Tariq yaitu jalan, wa sunnatan artinya yang maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, tepat kita menyelesaikan satu hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu Allahumma shalli